Hai, hai, hai. Kali ini kakak akan menjelaskan tentang turunan trigonometri juga, tapi lanjutan yang kemarin, video yang sebelumnya. Langsung saja kakak masukkan contoh keempat ya. Turunan pertama dari fx sama dengan sin kuadrat dalam kurung 2x ditambah 3. Nah, yang kemarin itu, yang kuadrat itu adalah fungsi yang di dalam fungsi sin gitu ya. Nah, kali ini yang kuadrat itu adalah si sinnya gitu ya. Yang berpangkat itu adalah si sinnya gitu. Langsung saja kita jawab. Nah, ini kita misalkan dulu si sin dalam kurung 2x tambah 3 itu kita misalkan jadi ux. Kenapa Kak jadi ux gitu ya? Karena ada fungsi di dalam fungsi. Nah, fungsinya itu adalah 2x ditambah 3 di dalam fungsi sin gitu ya. Nah, tapi pengerjaannya sama kok, cuma namanya aja yang kakak bedakan supaya kamu ngerti gitu ya. Maka si fx sama dengan sin kuadrat dalam kurung 2x tambah 3 itu bisa kita tulis menjadi fx sama dengan sin di dalam kurung 2x tambah 3, kita pangkatkan 2 gitu ya. Nah, itu sebenarnya sama, cuman penulisannya saja berbeda atau bentuknya berbeda gitu. Maka, langsung saja kita tulis fx sama dengan ux itu pangkat 2 ya. Kita ganti ya, si sin 2x tambah 3-nya itu tadi menjadi ux. Nah, konsep turunan yang kita gunakan itu masih yang ini gitu ya. Y sama dengan U pangkat N. Maka turunan pertamanya itu adalah N dikali dengan U pangkat N dikurang 1 dikali dengan turunan si U-nya. Ini kan U. Jadi kalau misalnya dia UX, ya ganti saja. UX pangkat N itu turunannya menjadi N dikali UX pangkat N berkurang 1 kemudian dikali dengan turunan si UX-nya tadi gitu ya. Nah, ini turunan si UX-nya kita cari, itu menjadi 2 cos dalam kurung 2x tambah 3. Kak, dari mana sih datang 2 gitu ya. 2 itu datangnya dari turunan si 2x tambah 3. Itu adalah 2 gitu ya. Turunan si sin-nya itu cos. Maka turunan si UX-nya itu adalah 2 dikali cos dalam kurung 2x tambah 3. Nah, N itu bilangan pangkatnya soal tadi. Nah, bilangan pangkat soalnya tadi itu kan N-nya sama dengan 2 gitu ya. Maka si turunan si fx-nya itu adalah N dikali, nah, N-nya itu kan 2, dikali dengan sin 2x tambah 3, pangkatnya berkurang 1. Nah, tadi pangkatnya 2 nih, berkurang 1 gitu. Dikali dengan turunan dari si UX-nya tadi, yaitu dikali dengan 2 cos dalam kurung 2 sin cos dalam kurung 2x tambah 3 gitu ya. Nah, maka hasilnya kita dekatkan ya. Nah, ini kan fungsi yang di dalam sin dan cos nih sama nih. Nah, kita ingat lagi dalam konsep trigonometri ya. Kalau misalnya trigonometri itu ingat sifat sin 2A itu sama dengan 2 sin A dikali dengan cos A. Ini langsung kakak udah kakak kelompokin ya, 2 dikali dengan dalam kurung 2 sin 2x tambah 3 dikali dengan cos 2x tambah 3 itu kan sama dengan ini. Konsep dari sin 2x sama dengan 2 dikali sin A kali cos A itu ya. Nah, nanti dia menjadi 2 dalam kurung sin 2 dikali 2x tambah 3. Kamu lihat aja konsep dari sin 2A ya. Nah, setelah ini kita kalikan 2-nya ke dalam gitu. Maka hasilnya adalah, turunannya adalah 2 dikali sin 2 kali 2x hasilnya 4x, 2 dikali 3 hasilnya 6. Ini hasil akhirnya ya. Selanjutnya contoh soal kelima, turunan pertama dari fx sama dengan sin pangkat 4 dalam kurung 3x kuadrat. Gitu ya. Nah, ini sinnya yang berpangkat ya, dimana pangkatnya 4 gitu. Kita disuruh cari turunannya. Nanti turunannya kan pangkatnya 4 tadi itu menjadi 3 karena sudah berkurang 1 ya.
Nah, ini kita misalkan si UX-nya itu sama dengan sin 3x kuadrat. Si fx-nya sama dengan sin pangkat 4 dalam kurung 3x kuadrat. Nah, bisa kita tulis sin 3x kuadrat itu kita pangkatkan 4 gitu ya. Pangkatnya kita keluarkan gitu. Biar kamu nggak bingung gitu. Maka kakak ganti ya si sin dalam kurung 3x kuadrat itu menjadi UX gitu ya. Nah, maka penulisannya adalah UX pangkat 4. Nah, ini kita masih gunakan konsep yang sama ya dengan yang soal sebelumnya. Ini ya, masih gunakan konsep yang sama. Nah, maka kita harus cari turunan dari si UX-nya tadi. 6X itu datangnya 2 dikali dengan 3 gitu ya. Karena kan pangkatnya turun jadi pengali. Makanya 2 dikali 3 hasilnya 6 gitu. Nah, X ini datangnya turunan dari si X kuadrat itu kan pangkatnya berkurang 1 gitu ya. Maka si X 2 dikurang 1 hasilnya 1 gitu. Makanya dia 6 dikali dengan X gitu ya. Dikali dengan cos dalam kurung 3X kuadrat gitu ya. Nah, itu cosnya datang dari turunan dari sin gitu ya. Turunan dari sin adalah si cos. N itu adalah bilangan pangkatnya sama dengan 4. Maka turunan pertama dari si fx itu sama dengan N. N-nya adalah 4 dikali dengan U pangkat N dikurang 1 yaitu sin dalam kurung 3X kuadrat pangkat 4 dikurang 1, kemudian dikali dengan turunan dari si UX-nya tadi, yaitu 6X dikali dengan cos dalam kurung 3X kuadrat. Nah, langsung kita kalikan saja ya. Maka turunan si fx-nya itu sama dengan 4 kali 6X itu adalah 24X. Kemudian, dikali dengan sin 3X kuadrat berpangkat 3 dikali dengan cos dalam kurung 3X kuadrat. Maka hasilnya adalah, nah ini pangkatnya tadi yang di luar itu kak lepas gitu ya, itu menjadi 24x dikali dengan sin pangkat 3 dalam kurung 3x kuadrat dikali dengan cos dalam kurung 3x kuadrat gitu ya. Nah, ingat adik-adik ini sebenarnya bentuknya sama gitu ya. Jadi kamu gak usah bingung. Oh, bentuknya sama, masa saya nilainya sama tetapi bentuknya yang berbeda. Jadi adik-adik jangan bingung ya. Yups, kali ini masuk ke contoh ke-6. Turunan pertama dari si fx sama dengan akar 3 dari cos kuadrat dalam kurung 3x kuadrat ditambah dengan 5x. Nah, ini soalnya sudah dalam bentuk akar. Nah, yang harus kamu lakukan adalah silakan kamu bebaskan dulu dia dari bilangan akarnya gitu ya. Langsung kita jawab saja. Pertama kita misalkan dulu si UX-nya itu menjadi cos dalam kurung 3x kuadrat ditambah dengan 5x gitu ya. Maka si fx-nya itu sama dengan bisa ditulis sama dengan cos dalam kurung 3x kuadrat ditambah dengan 5x itu kita pangkatkan 2/3. Kak, datang 2 itu datang dari mana gitu ya. 2 itu adalah bilangan pangkatnya gitu ya. Bilangan pangkatnya si cos. Cos kan kuadrat tuh. Berpangkat 2. Makanya si 2-nya itu adalah bilangan pangkat. Kemudian sepertiganya itu adalah bilangan akarnya gitu ya. Jadi 2/3. Nah, ini konsepnya ini silakan saja kamu buka lagi atau kamu pelajari lagi tentang bilangan pangkat di kelas 3 SMP atau di kelas 1 SMA gitu ya. Silakan kamu ulangi lagi biar adik-adik makin lancar gitu ya, makin banyak tahu, bisa ingat lagi gitu ya. Maka langsung saja kakak ganti si 3 cos dalam kurung 3x kuadrat tambah 5x itu menjadi UX ya. Maka si fx-nya itu menjadi UX pangkat 2/3. Nah, maka ini konsepnya yang kita gunakan sama yang kayak yang sebelumnya ya. Konsep turunannya untuk mencari turunan dari si fx-nya. Jadi kita cari dulu turunan si ux-nya itu menjadi
6x ditambah 5 dikali dengan min sin dalam kurung 3x kuadrat ditambah dengan 5x. Nah, datangnya 6x itu adalah 2 kali 3, kemudian dikali dengan x pangkatnya berkurang 1. Yang tadi pangkatnya 2 berkurang 1 menjadi 1 gitu ya, maka hasilnya 6x. Turunan dari 5x itu 5 ya. Jadi jangan bingung ya. Nah, datang min sin itu adalah turunan dari si cos ya, menjadi min sin. Fungsinya tidak berubah ya, fungsinya tetap kalau misalnya untuk si sinnya gitu ya, masih sama dengan cos. Maka turunan si UX-nya itu menjadi min dalam kurung 6x ditambah 5 dikali dengan sin dalam kurung 3x kuadrat ditambah dengan 5x. Itu ya. Nah, maka N-nya itu bilangan pangkatnya adalah 2/3 ya. Tadi si UX-nya itu sama dengan min 6x tambah 5 dikali dengan sin dalam kurung 3x kuadrat tambah 5x. Nah, ini konsep yang akan kita gunakan tadi ya, konsep turunannya. Langsung saja, N dikali, N-nya itu adalah 2/3. Dikali dengan U pangkat N dikurang 1 ya, maka si cos dalam kurung 3x kuadrat tambah 5x yang pangkat 2/3 itu kita kurang 1. Kemudian kita kali dengan si turunan UX-nya tadi. Turunan si UX-nya itu kan adalah negatif 6x ditambah negatif dalam kurung 6x tambah 5. Kemudian kita kali dengan sin dalam kurung 3x kuadrat ditambah dengan 5x. Maka hasilnya adalah min 2/3 dalam kurung 6x ditambah 5. Kemudian kita kali dengan cos 3x kuadrat ditambah dengan 5x pangkat dari min 1/3. Kemudian kita kali dengan sin dalam kurung 3x kuadrat ditambah dengan 5x. Nah, ini ya. Nah, itu kan tadi pangkatnya negatif nih. Menurut kakak sih agak mengganggu ya pangkat negatif itu. Makanya kak jadikan seper gitu ya, biar negatifnya itu hilang, pangkat negatifnya itu hilang. Nah, ingat saja konsep dari bilangan pangkat kita ya, yang sebelumnya sudah belajar di kelas 3 SMP dan kelas 1 SMA, silakan kamu buka lagi. Nah, ini ya, ada sin dan cos. Kalau sudah ada sin dan cos, saya ingatnya itu tan gitu ya. Kita lihat fungsi yang ada di dalam sin dan cos itu sama nilainya gitu. Jadi saya berpikir tan pasti bisa dijadikan ke tan gitu kan, biar lebih sederhana. Nah, kalau misalnya ada pilihan berganda, jawabannya ada seperti ini ya silakan saja kamu jawab seperti ini. Tapi kalau misalnya dia tidak ada bentuk seperti ini, berarti kamu harus cari jawaban lain gitu ya. Berarti biar dia jadi sin per cos, maka saya gunakan si cos. Kak, kenapa sih nggak pakai si cos yang ini aja 1/3? Nanti kalau misalnya kakak buat seperti itu nanti jadi ribet gitu. Kenapa nggak kakak kali saja dengan cos per cos? Kan hasilnya 1 juga gitu ya. Tapi dia memiliki fungsi yang sama di dalamnya gitu ya. Biar nanti jadi sin per cos hasilnya tan gitu nih. Maka kakak kali ini ya. Nah, fungsinya masih lama di dalam ya. Saya adik-adik ya. Nah, oke, selanjutnya maka nanti hasilnya adalah min 2/3 dalam kurung 6x ditambah dengan 5. Nah, ini tadi si sin dengan si cosnya itu menjadi si tan gitu ya. Maka dikali dengan tan dalam kurung 3x kuadrat ditambah dengan 5x. Kemudian dikali dengan, nah ini kan kalau misalnya cos 3x kuadrat ditambah dengan 5x per cos dalam kurung 3x kuadrat ditambah dengan 5x berpangkat 1/3, itu artinya kalau misalnya bilangan pangkat itu kita bagi, maka nanti bilangan pangkatnya berkurang gitu ya. Ini kan si cos 3x kuadrat tambah 5x ini kan pangkatnya 1 nih. 1 dikurang 1/3 gitu ya. Kalau misalnya 1 dikurang 1/3 itu menjadi 3/3 dikurang 1/3 hasilnya 2/3 gitu ya. Nah, ini tadi ya. Nah, ini ya nilai cos-nya tadi ya, itu menjadi pangkatnya 2/3. Nah, cos yang pangkat 2/3 tadi saya bebaskan, itu menjadi bentuknya seperti ini, jadi akar 3 dari cos kuadrat dalam kurung 3x kuadrat ditambah dengan 5x.
Nah, 2/3-nya bisa kamu kalikan ke dalam kalau kamu mau kalikan ke dalam. Tapi saya sampai di sini aja gitu ya.